Assalamualaikum. Aduh, kurang semangat banget ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini gue bakal ngebahas materi causative verb. Ini adalah sebuah materi yang sering muncul. Soal-soalnya itu sering muncul di soal TOEFL maupun soal grammar TBI PKN STAN. Di sini ada Instagram kita dan di sini juga ada YouTube kita. Kalau misalkan kalian suka dan mau tahu soal-soal terbaru, kalian bisa follow Instagram kita Going to Univ. Kita langsung ke perkenalan aja. Wih, ada muka gue. Nah, di sini. Jadi perkenalkan, nama gue Yogi Pramana. Gue adalah tentor TPA TBI dari Going to Univ. Gue sekarang berkuliah di PKN STAN jurusan akuntansi tahun 2019. Langsung aja kita ke materi yang pertama, alias kita ke pokok pembahasan dulu ya. Di sini ada pengertian causative verb, jenis-jenis causatif. Nah, terbagi dua, yaitu aktif dan pasif. Kemudian kita ke soal-soal, lalu yang terakhir adalah penutup. Oke, yang pertama adalah causative verb. Jadi causative verb itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek membuat seseorang atau sesuatu melakukan suatu aksi. Maksudnya gimana sih? Jadi si subjek ini menyuruh atau membuat si objek nanti itu ngelakuin hal yang mau dia lakuin gitu loh. Contohnya aja gini, Yogi Pramana menyuruh kakaknya mencuci motornya. Nah, ini kurang ajar kan, tapi itu contohnya. Nah, jadi si Yogi ini membuat si kakaknya ini mencuci motornya. Itu dia causative verb. Jenis-jenis causatif. Jadi jenis-jenis causatif udah dibilangin sebelumnya, ada yang aktif dan juga ada yang pasif. Untuk yang pertama kita ke aktif dulu. Nah, ini dibagi dua lagi. Yang aktif itu ada yang bare infinitive dan juga ada yang to infinitive. Bare infinitive itu adalah verb dasar ya. Jadi verb udah verb 1 nggak boleh tanpa s atau ws, nggak boleh tanpa embel-embel apapun, udah verb 1 aja gitu. Nah, ini adalah rumusnya. Subject plus have atau make atau let plus object plus bare infinitive. Jadi di sini kita pilih satu aja ya, boleh pakai have atau make atau let. Nah, habis itu diikutin sama objek. Objeknya itu harus makhluk hidup. Kalau gue sih ngingetnya biar cepat tuh manusia atau makhluk hidup lah pokoknya. Ini yang aktif ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Yogi Pramana had his little brother was his car. Yogi Pramana di sini sebagai subjeknya, di sini had sebagai causative verbnya. Jadi had itu adalah verb 2 dari have ya. Jadi boleh lah divariasiin apa aja, boleh tergantung tensisnya, dia kalimat itu mau pakai tensis apa, terserah. Terus di sini diikutin oleh objek. Nah, objeknya ini his little brother. His little brother ini apa sih objeknya? Oh, ternyata his little brother ini adalah makhluk hidup ya, manusia dia. Terus abis itu diikutin oleh bare infinitive was his car. Nah, di sini artinya itu bukan Yogi Pramana mempunyai adiknya, tapi Yogi Pramana menyuruh adiknya untuk mencuci mobilnya. Itu. Kemudian lanjut lagi ke to infinitive. Di sini rumusnya adalah subject plus causative verb plus object plus to infinitive. Ini juga sama ya. Objeknya itu makhluk hidup. Nah, kenapa di sini gue tulis causative verb CV? Karena di sini causative verbnya ada banyak. Makanya gue tulis CV biar muat. Di sini yang merah itu yang sering-sering keluar. Di sini ada get, allow, help. Nah, yang get, allow, help sama permit ini sering banget keluar. Jadi apalin yang ini aja. Tapi di sini juga boleh apalin sih. Tapi ini yang sering keluar. Kita ke contoh soalnya. The teacher get her student to clean their table. The teacher get her student. Nah, jadi the teacher ini sebagai subjeknya. Get ini sebagai causative verbnya. Her student ini sebagai objeknya. Di sini makhluk hidup kan. Makanya dia diikutin oleh to clean. Oke, di sini kita langsung lanjut aja ke jenis causatif yang kedua, yaitu yang pasif. Nah, yang pasif ini punya rumusnya sendiri. Dia bedanya cuma dua, yaitu objeknya benda mati dan diikutin sama verb 3. Di sini bukan S2 ya, ini subjek maksudnya. CV di sini jadi dia itu causative verbnya itu diikutin apa aja, mau yang have, make, let, yang bare infinitive dan to infinitive itu sama aja.
Kalau misalkan objeknya benda mati, dia harus diikutin oleh verb 3 kayak gitu. Nah, di sini ada contohnya ya. She had her phone battery replaced by a local shop. She-nya sebagai subjek, had-nya sebagai causative verb, her phone battery-nya ini sebagai objek. Nah, objeknya di sini her phone battery itu kan benda mati ya. Terus di sini diikutin sama verb 3. Jadi kayak gitu ya. Ini artinya apa sih? Dia membuat baterai HP-nya itu ditempatkan di ini toko lokal. Oke, langsung aja kita ke soal-soalnya. Di sini ada soal dari TBU SMP Kenstan tahun 2016. The government of China led the Greenpeace blank 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 their research about the air pollution in the country. Nah, kita analisis di sini. Mana sih subjeknya? Oh, ternyata subjek itu dari the government of China. Nah, ini subjeknya. Kalau misalkan nentuin subjek tuh sebenarnya gampang sih. Kalian cari aja verbnya. Nah, verbnya ini ketemu. Nah, berarti subjek itu pasti di belakangnya. Nah, ini subjeknya. Abis itu kita lihat di sini, wah ini ternyata objeknya. Objeknya apa nih? Wah, di sini bukan orang, bukan makhluk hidup. Berarti harus diikutin oleh verb 3. Jadi jawabannya adalah C, full besot. Jadi kita nggak peduli ya kalau misalkan di sini objeknya itu bukan makhluk hidup. Causative verbnya apapun itu, dia harus diikutin verb 3. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah tentang error recognition. Jadi di sini gue kasih yang error recognition ya, biar kalian bisa paham juga tipe-tipe soalnya itu kayak gimana. Tapi intinya sama aja. Kita langsung aja. The director will allow his employees get long leave tomorrow. Kita analisis satu-satu deh. Subjeknya mana? Ini subjeknya ternyata. The director. Terus verbnya mana? Will allow. Ini tuh tenses dari simple future ya. Jadi boleh aja kita pakai tenses apapun. Yang penting ada causative verbnya. Di sini causative verbnya adalah allow. Terus diikutin sama his employees. Ini sebagai objeknya. Di sini sebagai verbnya. Ini bener nggak will allow? Bener ya. Kenapa? Karena di sini ada tomorrow. Jadi tomorrow adalah penanda waktu dari simple future gitu. Kita analisis di sini. Ternyata objeknya itu adalah makhluk hidup. His employees itu karyawan ya. Jadi makhluk hidup berarti dia bisa diikutin oleh to infinitive atau bare infinitive. Tapi kita lihat di sini causative verbnya apa? Wah, ternyata allow. Allow itu diikutin oleh to infinitive. Berarti di sini seharusnya to get, bukan get. Nih yang benernya. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini adalah soal SPMB STAN tahun 2017. The trainer made the trainee blank 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 what he or learns from 3 days workshop. Di sini kita nggak perlu tahu artinya, yang penting kita tahu strukturnya aja. Kalau grammar enaknya gitu. Kalau reading ya agak susah juga, dia harus tahu vocabulary-nya atau artinya. Di sini kita analisis, the trainer adalah subjeknya, made adalah causative verbnya, the trainee itu adalah objeknya. Objeknya apa nih? The trainee. The trainee itu berarti makhluk hidup ya, manusia. The trainee itu kayak murid gitulah. Nah, di sini kalau makhluk hidup kita lihat dia bisa diikutin to infinitive dan bare infinitive. Kita lihat CV-nya apa? CV-nya ternyata made. Made itu diikutin sama bare infinitive. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut lagi ke soal yang terakhir. Mario get his house blank blank blank. Nah, di sini subjeknya adalah Mario. Habis itu diikutin oleh gets, ini causative verbnya. Habis itu his house, objeknya. Objeknya his house. His house itu benda mati ya. Kalau benda mati, gak usah pakai kompromi lagi, langsung aja kita taruh verb 3. Nah, udah ini. Oke, sekian dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.